Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu.
paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu.
Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List.
Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja,
teman terbaik kamu. 144 Singaraja Bali, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Tasa Putri yang bakal temenin kamu ngobrol santai tapi penuh makna bareng musisi-musisi keren dari Buleleng. Seperti biasa di Music Live Chat Core Wheel. Dan gak lupa juga kalau kita di relay ya bersama Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram. Oke, kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang kayaknya sudah emang gak asing lagi di telinga pecinta musik lokal. Musiknya khas ya, liriknya punya rasa dan penampilannya selalu bikin kita tuh selalu terpesona seperti itu. Langsung aja kita sapa, ini dia Sendari Band dari Buleleng. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini semuanya? Luar biasa. Oke, kita kenalan dulu ya teman Pro 2. Di Sendari Band ini sebenarnya ada 6 personil, cuman yang lagi satunya lagi keluar daerah gitu ya. Jadi yang hadir cuma 5 orang. Kita kenalan di bagian vokalisnya. Selamat pagi Mas Andi. Beli Andi. Oh ya, sorry. Selamat pagi. Terus kemudian kita ke gitarnya dulu, ada Kak Angga. Selamat pagi Kak Angga. Selamat pagi. Pagi. Terus di drum ada Ojes. Pagi. Kemudian di bass ada Kak Tomblos. Pagi. Halo, selamat pagi. Nggak lupa juga kita kenalan sama manajernya. Di sini ada Kak Benny. Selamat pagi Kak Benny. Oke. Mungkin nih teman Pro 2 juga penasaran gitu kan ya, sebenarnya awal mula perjalanan kalian sebagai band itu terbentuknya siapa sih yang menyatakan duluan, yuk kita bikin band? Mungkin sebelumnya dijelasin sama Kak Benny dulu ya. Selamat pagi Kak Ita, selamat pagi para pendengar. Jadi saya ada sesuatu yang pengen dibahas Kak ya. Boleh. Sepertinya ini harus di-announce juga. Oh ya, tadi salah satu personel kita juga ada Kak, namanya Agung Junet. Oh, belum aku sebut ya. Jadi dia lagi kerja sekarang, lagi sedang mau buruh dia ya. Jadi dia nggak bisa hadir di sini Kak. Cuman saya sudah memohon permakluman dia tadi kan di sini. Jadi kami sebenarnya di Sendari itu ada 5 personil, bukan 6 personil. Jadi 5 personil. Saya tuh personil bayangan. Jadi di manajerialnya itu. Sebenarnya ada fun fact-nya juga di band ini adalah karena sebenarnya band ini barusan berganti nama Kak. Barusan. Iya, setahun lalu. Setahun lalu 2024 bulan Desember tepatnya ya. Jadi kita launching nama baru juga, kemudian launching video klip yang paling teranyar, kemudian launching single juga. Jadi mungkin para pendengar dan penikmat musik di Buleleng dan di Bali khususnya taunya bandnya ini adalah dulu namanya 01 Kak. 01. Jadi itu kan saya bahas. Itu terbentuk 2015 ya kakak-kakak ya. 2015 kira-kira bulan Agustus lah itu kalau nggak salah. Kemudian kenapa 01? Kebetulan dulu karena mayoritas personilnya tuh suka salah satu band, gitu nggak apa-apa nyebut band Indonesia nggak apa-apa. Suka Iwan Fals kan kakak ya. Jadi ada fanbase-nya namanya OI dulu. Jadi ketika ada event-event, mungkin mereka juga dulu sering karena belum banyak punya karya juga ya, tapi ada karya juga. Kemudian menamakan bandnya itu dinamakan OI Band, bukan menamakan sih, dinamakan OI Band dulu karena fanbase-nya Bang Iwan tuh adalah OI kan kak ya. Jadi dinamakan OI Band. Kemudian karena kita terlalu Iwan Fals banget nih, akhirnya berubah nama menjadi 01 waktu itu Kak. Masih mirip kan OI sama 01. Nah, jalan terus nih, jadi ya pengalaman band ini yang saya juga musician juga Kak ya. Jadi pingin belajar juga gimana sih cara nge-manage band tuh. Jadi tahun 2024 kemarin secara aklamasi sebenarnya ditunjuk sama mereka, band bantu ya kami untuk memanage band ini biar bisa lebih. Kalau pengalaman manajerial saya sih nggak pernah di band ya Kak, cuma saya sering ya berkecimpung di dunia ini kan. Jadi band ini berpikir ada suatu kekhawatiran Kak kalau tetap menamakan 01 Band karena ya kita tahu kan dunia politik di Indonesia kan. Jadi kita nggak ada mendukung siapa-siapa sih sebenarnya. Kita tetap mendukung, cuman kita nggak ada ikut blok siapa-siapa, kita netral gitu loh. Jadi karena namanya 01, nah kakak tahu sendiri kan bagaimana dunia perpolitikan dan politik itu kan berjalan Kak. 4 tahun lagi juga ada iklim politik lagi. Jadi agar tidak terlalu kita
ada asumsi bahwa mendukung salah satu paslon atau dibilang berpolitik, jadi kita rubah namanya. Akhirnya jadi Sendari Band. Oke, kenapa bisa menjadi Sendari? Ya karena ada beberapa faktor juga Kak. Itu dari salah satunya ya memang kita tidak bisa menamakan 01 lagi karena kita takut dibilang mendukung salah satu paslon atau jadi pansos lah seperti itu. Jadi dengan kesepakatan bersama juga dan akhirnya kita buatkan acara juga dan terlaunching lah nama Sendari Band. Mungkin itu yang harus didengarkan juga sama penikmat. Jadi banyak sekali juga yang masih membawa ke ini bukannya band 01 bukan, kami sudah berganti nama menjadi Sendari Band seperti itu. Oke, kenapa dipilih Sendari? Ada makna khusus kah? Ada atau sih. mungkin itu ada singkatannya Sendari apa gimana? Jadi banyak Kak, kita banyak juga punya nama itu waktu itu. Kita sebelumnya namanya kalau nggak salah Diajeng ya. Nah, Diajeng. Kemudian kita memiliki beberapa calon-calon nama sih Kak. Cuman yang paling ngeklik itu Sendari, itu Sendaren sih pertamanya Kak. Itu bahasa Jawa yang artinya sesuatu yang bisa dibayangkan cantik, yang indah pokoknya gitu. Sesuatu yang bisa membuat kita itu terpana seperti itu. Jadi kita rubah namanya menjadi Sendari biar lebih gampang dan sepakatlah kami menamakan band ini menjadi Sendari. Siapa yang mencetuskan pertama kali? Ada Beli Andi sih selaku vokalisnya seperti itu. Mungkin ada makna khususnya nih Kak Andi. Kenapa memilih nama Sendari? Ya, kalau makna khusus kalau Sendari di versi saya sendiri ya itu sosok wanita khayalan sih. Oke, karena itu ya. Nah, kalau untuk genrenya sendiri, kalian main di genre apa nih? Balad rock, balad alternatif sih. Balad alternatif. Biasanya inspirasinya datang dari mana? Dari semuanya. Kalau buat lagu seperti itu? Romantik sih sebenarnya. Romantik balad. Oke, yang paling aktif nulis lagu ada nggak? Sama-sama, cuman yang lebih dominan sih Beli Andi sih. Tapi Kak Angga juga. Jadi mempunyai porsi yang sama Kak di band ini. Jadi mereka ini sebenarnya senior saya juga ya. Jadi Kak Angga sudah yang ngajarin saya musik dulu. Kemudian Beli Andi juga sering bantu nyiptain lagu buat saya berkarir di corporation saya juga gitu kan. Jadi kalau dibilang siapa nyiptain lagu ya lebih banyak sih Kak Angga sama Beli Andi. Tapi kita rembuk bersama-sama kok. Oh gitu. Biasanya kalau mau nulis lagu itu nyari inspirasinya di mana dulu? Ngalir aja saya gini. Ngalir aja kebanyakan sih kalau lagu yang saya tulis tuh realita aja, pengalaman pribadi sama sekitar aja. Kadang ngelihat curhatan temen gitu. Kita tuangin sih dalam satu bentuk lagu karya gitu. Kalau yang menghayal sih malah nggak pernah nulis yang hayalan, nggak pernah. Semua lagu itu kita tulis ada kisah realnya. Berarti memang karena pengalaman pribadi gitu ya, ada dengar curhatan, jadinya lagu gitu. Nah kalau misalnya kemarin di 01 itu ada berapa lagu yang sudah dikeluarkan? Kalau single sih lumayan, tapi bentuk album sih belum di 01. Makanya kita di Sendari yang akan mewujudkan album-album selanjutnya. Apakah lagu-lagu di 01 akan ikut diajak? Diajak. Hanya ganti nama band aja. Pertanggal 9 Desember kemarin 13 Desember kemarin kita sudah launching EP album Kak. Di Beirut. Enggak apa-apa kan di Beirut kemarin. Kemudian di sana kita langsung launching salah satu video yang teranyar itu Kangen Buleleng ya, sama dan single juga. Jadi tajuknya kita memang Malam Sederhana. Waktu itu kita buat sampai kita campur dengan beberapa event-event. Contohnya kayak mengganti nama, langsung launching EP album, kemudian launching video klip juga biar sekalian Kak. Ada berapa lagu berarti di album itu? EP Kak, masih EP kita, bukan album. Jadi kayak album mini album lah ya. Cuman kita sebenarnya kakak-kakak ini sudah banyak punya karya sih sebenarnya Kak ya. Masih ada yang sedang diproses. Ada yang sudah dirilis ke digital rilis juga, ada yang sudah dirilis di YouTube. Cuma masih tidak dipungkiri sih namanya waktu itu masih 01. Itu. Jadi memang mentransisi sebuah nama ini kan agak sedikit perlu proses dan announce yang lebih banyak lagi Kak seperti itu.
Dari tahun 2015, berarti sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia musik. Kira-kira jadi musisi lokal di Buleleng tuh ada tantangannya nggak sih? Silahkan band yang jawab. Boleh satu-satu, kita dari Kak Andi dulu deh. Oh, kalau secara pribadi, kalau tantangan di Buleleng ya, tantangan sih nggak ada. Kita menyalurkan hobi sama dalam bentuk karya ya, terserah aja mau dinikmati mau enggak. Yang penting ide kita terwujud. Intinya kayak idealis seperti musisi. Idealis seorang musisi ya kita nulis karya, wujudkan, kita lempar dan terserah mau dinikmati atau enggak. Mungkin ya kemarin di 01 karya-karya kita tuh memang banyak penggemar tapi diem penggemarnya. Menikmati, enggak kayak penggemar lain yang euforianya berbeda. Tetap setiap kita manggung ada request, celutukan request. Oh ternyata lagi kita didengar oleh beberapa orang dan ada yang spesial khusus dia berkesan dengan cerita hidupnya dia hampir sama gitu. Itu sih kepuasan tersendiri aja. Tahu teman-teman lain. Oke, kalau dari Kak Angga sendiri mungkin ada tantangannya selama ini menjadi musisi lokal Buleleng? Kalau tantangannya sih lebih kalau di zaman sekarang ngeband itu mungkin karena kita sudah di fase yang berbeda dari sebelumnya ya. Mungkin waktu dulu kami masih muda, mungkin porsi dalam bentuk latihan maupun kumpul itu bisa lebih intens ya. Tapi kalau sekarang mungkin quality time dengan band itu benar-benar bermanfaat sekali. Jadi harus ada hasil gitu. Karena kalau sekarang kumpul tidak ada hasil tuh cari waktu kumpul lu masih agak sulit lagi kita, karena kan memiliki kesibukan masing-masing. Seperti sekarang kan Agung lagi ada tugas juga gitu kan, tidak bisa. Jadi ya itu sebenarnya, tapi untuk masalah semangat dan terus berkarya kita ya terus berlanjut gitu, tetap gitu. Cuman masalah kumpulnya aja sih gitu. Masalah waktu aja untuk latihan seperti itu ya. Betul. Tapi kalau manggungnya aman selama ini? Aman. Biasanya manggungnya kemana aja? Kadang ke Ngasem juga. Oh jauh-jauh juga ya. Baru kemarin pas 01 ya. Ini Sendari. Kalau Sendari sih. Baru sekitaran di Buleleng. Yang mudah-mudahan diundang sampai di Amerika Utara. Semoga ya. Amerika Utara. Tapi kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya di Kabupaten Buleleng sendiri di pemerintah daerah ada ngerasa dukungan nggak sih mungkin? Ada sekali. Nah, seperti apa mungkin? Mungkin di pemerintah kan sering mengadakan event-event, jadi menampilkan musisi-musisi Buleleng itu salah satunya kan sudah mengapresiasi kami dari sisi anak band ya, musisi ya, itu salah satunya juga. Mungkin nanti akan ada program-program yang lain juga dari pemerintah untuk apresiasi dari kita. Ada kok. Oke, menarik teman Pro2. Nanti kita bakal dengerin juga lagu-lagu dari Sendari Buleleng. Nanti mereka juga bakal Sendari Band ya. Nanti mereka juga akan menyanyikan secara live lagunya. Tapi jangan kemana-mana, didengerin terus di Pro2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat,
Baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun Yeay, kasih tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih, lagunya keren banget. Judulnya tadi Sederhana Tresna gitu. Yang buat lagunya Kak Andi. Kenapa Kak membuat lagu Sederhana Tresna? Itu lagu tersingkat sih bikinnya. Baru bangun jam 5:30, langsung tanpa ditulis. Oh ya, langsung tercipta.
ke dapur lihat istri masak main gitar yang ngalir. Oh, luar biasa. Kayak komunikasi aja, gini situasi kita. Gitu. Judulnya Sederhana Tresna, ya sesederhana lagunya bukan gitu kan Tresnanya ya. yang sederhana, tapi sederhana Tresna. Oke. Sederhanaan menyikapi Tresna gitu. Oke. Nah, kita mau ngomongin soal event mungkin ya. Ada beberapa event mungkin yang sudah pernah diikuti sama Sendari. Boleh di infoin dong Kak Benny. Oke. Barusan nih Kak, kita kan ini Polri habis ulang tahun kan. 9 Polri untuk masyarakat gitu. Jadi kita sedang menunggu dan hari ini pengumumannya. Cuman ya begini Kak, mereka mengadakan instansi ini mengadakan lomba jingle. Jingle untuk di se-Indonesia. Jadi kita salah satunya ikut dari Buleleng. Dari Buleleng ya, saya baru dengar ya. Dan kita sebenarnya secara aklamasi ditunjuk kok ini Kak. Sudah megang event di minggu lalu hari Minggu lalu kalau nggak salah. Minggu lalu di Taman Kota. Jadi di sana kita disuruh perform langsung ya. Dan ya mudah-mudahan semesta juga mendukung Kak. Kalau misalnya ini tembus jackpot ya nama Buleleng juga keangkat jadinya seperti itu. Cuma kita juga nggak terlalu ya ambisius sekali sih, nggak, karena yang ikut se-Indonesia loh Kak. Tapi lagu Indonesia bukan lagu Bali kita buatnya. Itu jinglenya temanya apa? Polri untuk masyarakat. Yang buat? Beli dan teman-teman sih sebenarnya. Luar biasa ya. Sama-sama. Ya mudah-mudahan itu event terakhir sih kalau ditanya event terakhir. Cuma kalau event sebelumnya ya kita sudah tampil di beberapa event kok. Ada event Pemda juga, kemudian ada event yang secara swasta juga yang ngadain seperti itu. Oke, semoga ya ada kabar baik hari ini. Oke, kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk tur keluar Bali, kira-kira pengennya tampil di mana? Amerika mungkin? Kalian ada Iya, pengen dengar suaranya Kak Tomblos jelas dong. Bukan di Gaza. Kalau untuk main di mana aja kita siap. Oke. Pengennya di Lombok karena banyak Lombok. Iya. Yang ngerti bahasa Bali. Iya ngerti. Karena band ini beneran ya secara mayoritas lagu-lagu Kak ya memang berbahasa Bali. Iya. Ada sih satu single ya Kak ya, singlenya yang Indonesian. Judulnya keren nggak? Sisa Kopi Semalam. Wah. Nanti bisa itu didengar nanti terinspirasi juga kali ya. Oke, tapi itu belum dirilis? Sudah ada lagunya, cuman belum rilis secara digital rilis Kak. Mudah-mudahan nanti minta bantuannya RRI juga dong untuk bantu mempromot. Oke. Nah, kalau kalian punya mimpi kolaborasi sama musisi siapa nih? Mungkin boleh lokal atau mungkin nasional sih ya. Iwan Fals. Kalau lokal belum sih. Agung Raim. Kalau dari Kak Angga sendiri mungkin pengennya sama siapa nih kolabsnya nanti? Kalau di lokal ya Semayong Sagita mungkin seru ya. Jadi agak-agak gimana, agak-agak mirip sih lirik-lirik kita, ada beberapa lagu yang mirip-mirip apa namanya ya, liriknya itu apa adanya aja gitu. Semayong Sagita karena kemarin sempat ngobrol juga, ada rencana juga gitu ya, ada rencana juga bakalan kolaborasi, cuman masih apa namanya belum nemu konsep seperti apa nanti materi lagunya yang akan digarap. Kalau band nasional ada nggak selain Iwan Fals dong? Sheila on Seven. Oh, Sheila on Seven. Berat ini. Namanya Angga Eros dulu. Oke, kita pengen denger suaranya Kak Ojes. Jauh sekali Kak Ojes. Gimana Kak Ojes pengennya kalau misalnya dikasih kesempatan kolaborasi gitu kan ya sama musisi lokal atau nasional, pengennya sama siapa? Ya sama sih sama teman-teman. Ya mungkin ada dari Seven, kalau dari Iwan Fals juga bisa. Seperti itu sih. Kalau lokal pengennya yang Sagita juga. Iya. Soalnya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama dia juga. Oke, ke depan mungkin akan ada kolaborasi seperti itu ya. Sebenarnya kalau collaboration itu sudah ada rencana dalam tim Kak ya. Selaku saya di manajerial, ada beberapa rencana-rencana yang mungkin karena keterbatasan waktu dan kesibukan belum terrealisasi Kak ya. Jadi kita juga melibatkan beberapa konten kreator dari Buleleng. Jadi ya feedback support lah Kak nanti Kak. Support. Dan
kebetulan lagu yang kita rilis kemarin tuh memang judulnya ya karena kami dari Buleleng Kak ya. Kita memang pingin meng-up juga ya Buleleng itu. Jadi makanya lagunya ya lagu yang kemarin kita tajuknya itu ya Kangen Buleleng. Klip dan video klipnya nanti bisa dicek di YouTube juga, nanti di YouTube Sendari Official, kemudian di Instagramnya juga ada di Sendari Official, kemudian ya beberapa lagu kami sudah kita unggah di di digital release, jadi sudah bisa dinikmati secara sekali dan niskala nanti. Kak Tomlos pengennya sama siapa? Sama sih. Kalau jujur pengennya sama Agung Kedot Rayu. Kenapa? Iya karena sedang fenomenalnya. Oke. Pengen ketemu. Misalkan di Karangasem udah heboh. Tinggal Buleleng aja yang belum. Kalau band nasional? Kalau nasional kita ke Dela Karisma. Oh berarti harus menyesuaikan lagi. Iya, oke. Nela Karisma pilihannya. Baik. Sebelum kita ke pertanyaan dari pendengar, mungkin ada mimpi terbesar dari band Sendari yang belum kesampaian sampai hari ini, ada nggak? Kalau mimpi terbesar nggak pernah bermimpi. Nggak pernah, karena menghayal ya. Menghayal, bagian dari menghayal, takut terjebak nanti di sana. Dan itu rata-rata penyakit ya, band bubar kan, hayalan terlalu tinggi, tidak sesuai dengan ekspektasi pasti bubar. Kalau kita ngalir aja. Sama-sama hobi ya ngalir aja. Oke, berarti dari 01 ke Sendari ini belum ada pergantian personil? Masih tetap sama? Dulu ada. Oh, dulu ada. Basis. Sebelum Tom masuk, ada basis kita. Karena kesibukan, akhirnya mundur. Lama sih nggak 01 itu salah satu. Bener ya, akhirnya 01. Oke, kita ke pertanyaan dari teman Pro 2 ya yang sudah masuk di WhatsApp di 0811399154. Halo, selamat pagi band Sendari. Oke, lagu kalian tuh punya warna sendiri banget. Penasaran deh, biasanya bikin lagu itu duluan melodinya atau liriknya ya? Liriknya sih. Liriknya. Tema itu dulu, tema lirik, baru kita bareng-bareng garap bentuk aransemen. Oke, terus hai kakak-kakak Sendari, awal mula kalian ketemu itu di mana sih? Kok bisa sampai akhirnya kumpul menjadi satu band 01 terus jadi ke Sendari? Iya, awal ketemunya kan kita dulu di organisasi organisasi sosial. Oh, di organisasi, oke. Kita ngisi acara bertiga dulu, sempat bertiga, Agung, Junet, sama Oce sama saya. Terus minjem lah ceritanya gitar ke Angga, minjem gitar akustiknya ke Angga gitu. Habis acara itu kita bikin band aja gitu. Sambil jalan ya mau ngasih nama OI Band tuh MC malah, bukan kita. Oh ya. MC itu langsung kan band OI gitu. Yang ngadain kan band OI gitu. Baru sempat ketemu dengan Bang Iwan Fals tanggal 2015 juga ketemu langsung. Dia bikin gini, saya senang anak-anak atau teman-teman punya band tapi usahakan karya sendiri. Saya makin bangga kalau kalian punya karya sendiri, nggak mendompleng kita. Makanya kita rubah band itu 01 jadinya. Itu sih awal mulainya sampai terjadinya Sendari, sampai ketemu ya kalian gitu ya. Oke, ada yang bilang aku selalu penasaran kalau kalian manggung itu ada ritual khususnya kah sebelum naik panggung? Ada berdoa aja kita kumpul personil ya kita namanya mau melakukan sesuatu kan diawali dengan doa, itu aja ritualnya. Gak ada lain sih. Gak ada lain kecuali berdoa dulu sebelum kita manggung gitu ya. Oke. Selamat pagi kakak-kakak Sendari. Kalau boleh tahu lagu Sendari yang paling berkesan buat kalian itu yang mana dan kenapa? Beda-beda sih mbak. Beda-beda. Setiap orang beda-beda kan. Makanya ketika kami latihan di studio, jadi setiap player itu harus memilih satu lagu yang mana akan dibawakan. Dan mungkin itu moodnya dia atau lagu itu yang berkesan mungkin di setiap masing-masing personil gitu. Beda-beda sih kalau dari kami gitu. Dari Kak Angga dulu yang mana dong? Kalau dari saya lagu ada namanya tapi belum rilis mbak ya.
foto KTP palsu. Foto KTP. Ya itu. Jadi kalau bawa lagu itu ya auranya bagus saja gitu. Apa itu pengalaman pribadinya Kak Angga? Dia kerja di Dukcapil. Oke, kalau dari Kak Andi mungkin lagu mana yang paling ada dua sih yang paling setiap bawa itu memang ada gregetnya, Egois sama Kabarin nih. Oke. Egois sama Kabarin. Itu sudah dirilis. Sudah Dirilis. Kalau Kak Ojes yang mana Kak? Aku sih Sederhana Tresna ya. Yang barusan ya. Pengalaman. Kakak Tomblos. Kalau saya ada dua, es campur sama sampah. Es campur. Iya, Judulnya es campur. Es campur lagunya dia yang buat. Pas Covid. Oh. Kenapa Kak? Kenapa memilih lagu itu? Dulunya sih genjreng-genjreng biasa, terus disuruh ngelanjutin sama gitaris. Oke. Dipaksa lagi. Dipaksa. Akhirnya jadi lagu. Iya. Oke, dari judul-judul lagunya menarik semua ya. Lucu-lucu gitu loh ya, ada es campur, foto KTP. Wah, oke. Kita lanjut lagi. Ini ada yang bilang Kakak, kalian pernah dapat komentar negatif nggak soal musik yang kalian bawain? Gimana cara ngadepinnya? Belum pernah sih, makanya kita terpikirkan cara ngadepinnya. Berarti memang belum ada. Belum pernah. Kecuali kita udah pernah seperti itu ya. Oke, satu lagi. Selamat pagi kakak-kakak Sendari. Apakah kalian punya ciri khas fashion atau mungkin gaya panggung nggak? Soalnya kayaknya kelihatannya keren banget sih kalian performanya. Itu siapa sih orangnya, saya belum tahu. Ayo. Paling kurang. Adakah mungkin? Kalau dari Kak Angga mungkin ya saya lihat paling ya ini sebenarnya kalau saya lihat dulu saya juga ngefans sama band ini Kak. Saya juga ngefans juga Kak, cuma di genre yang berbeda. Kemudian saya ngefans sama kakak-kakak ini karena memiliki memang aksi panggung dan gaya itu benar serius. Iya. Jadi Kak Angga dengan gaya yang benar-benar blues rock and roll-nya. Cicilan. Kemudian Beli Andi dengan gaya yang metaksunya. Terus Kak Tomblos dengan gaya yang agak sedikit mistisnya mungkin. Sarung. Cuman ya sebenarnya kalau dilihat sih ya namanya ngeband kan bukan ngelihat secara audio aja Kak ya, visualnya juga. Jadi ada ciri khas. Cuman ya sebenarnya tidak ada ciri khas tersendiri ya, saya lihat juga sama teman-teman. Sebenarnya kuncinya ketika mau manggung itu kita pede, percaya dengan teman. Ya ketika kita udah percaya dengan teman dan mereka merasa lepas, ya udah di panggung jadinya aura-aura positif itu datang. Jadi kita manggung tidak ada beban, ya apa yang mau kita keluarkan itu keluar jadinya. Baik dari sisi permainan maupun aksi panggungnya nanti gitu. Intinya kita percaya sama teman, setelah itu lepas aja jadinya, Bu. Kuncinya sih itu kalau kami di Sendari gitu. Kami percaya dengan rekan-rekan teman-teman personil gitu. Oke. Terima kasih untuk kamu yang sudah komen di live YouTube kita di RRI Singaraja Official. Kita sapa dulu The Error Project yang bilang Pak manajer buka topinya dulu. Udah apa ini ya? Kemudian ada Kadek Diat Mike yang bilang sukses terus untuk Sendari. Om Ojesnya ngantuk ya Om Ojesnya. Pantesan makanya milih duduknya di belakang. Terus ada Kadek Diat Mika juga bilang Agung Falsnya kok sing milu nih. Sibuk itu tadi. Lagi kerja. Dia lagi borongan gitu. Oke, terus ada Rock Peace Music Singaraja yang bilang I love you untuk Sendari. Dia yang oh ya, I love you too. Diskon dong. Ada juga yang bilang mantap Sendari, drummernya maco nih. Aduh, walaupun lah duduknya di belakang ya. Cowok cewek yang bilang. Kalau komen itu tentang kata ada apa tulisan main drum mantap nih di beberapa akun komentar lagu kita muncul satu akun tuh itu masih misteri. Tetap aja drummernya maco mantap. Kayak copy paste tuh di lagunya ada tuh komentar. Kayak terus komennya itu terus ya. Oke, yang terakhir mungkin terima kasih banyak yang sudah komen, yang sudah nanya di WhatsApp juga. Yang terakhir karena waktunya sedikit mepet, yang ingin kalian sampaikan sedikit untuk generasi muda. Jadi harapan saya sih sebenarnya di band ini Kak, di band yang saya manage ini
berkarya dengan tulus saja, Kak. Kita berkarya dengan tulus, kita benar-benar berkarya dengan cinta seperti itu. Dan yang namanya bermusik kan itu untuk sebuah apa, Kak ya? Sebuah rasa kan gitu. Jadi ya nggak muluk-muluk sih, mudah-mudahan cita-cita band itu kan pasti lagu-lagunya dinikmati. Kalau manggung dan dapat uang yang banyak itu kan ya semua orang juga pingin kan gitu. Cuma itu kan rezeki, Kak ya, rezeki masing-masing kan, band kan berbeda. Bahkan ada yang band-band yang belum kelihatan tiba-tiba muncul, tiba-tiba boom, hype dan benar-benar banyak dapat rezeki kan memang karena rezekinya dia kan. Memang kita nggak bisa meniru rezeki orang kan. Saya lupa tadi bilang satu hal lagi, Kak. Jadi kita memang wajah beberapa collaboration beberapa sama komunitas-komunitas ya, salah satunya RIM ya. Jadi terima kasih juga buat beberapa musik trainer ya disebutnya sekarang ya. Jadi kebetulan saya juga ada dibilang musik, ada usaha juga, Kak, manajemen juga, namanya Musik Asik. Mungkin nanti dibahas di segmen lain aja, dan karena sudah dapat clue-clue dari beberapa teman-teman di RRI juga akan membahas tentang musik planner. Jadi salah satunya juga RIM juga yang sering support teman-teman di musisi-musisi di Singaraja untuk cita-citanya tuh benar-benar direalisasi, Kak. Mewujudkan jadi realisasi. Jadi saya juga di manajemen saya di Musik Asik itu kerjasama kemarin juga sama RIM, jadi bisa kolaborasi lah. Dan tujuan utama mudah-mudahan musik Bali bisa diterima sampai di Amerika Utara, Kak. Itu tujuannya. Mungkin dari band. Oke, dari kalian mungkin sedikit closing statement singkat aja dari masing-masing. Ayo dari Kak Andi dulu. Harapan untuk harapan saya pribadi sebenarnya kalau di musik ini yang menulis karya itu harapannya kalau boleh bahasa Bali, cucu nih pada dingoang kenangan kalau kita sayang udah nggak ada gitu. Itu aja harapannya. Oke, Kak Angga? Harapannya untuk Sendari ya tetap berkarya, jangan pernah lelah karena kita tidak tahu kapan tangan Tuhan akan mengangkat kan ya. Tetap kita harus terus berkarya dan jangan pernah mengeluh dan jangan cepat puas itu ya. Oke, Kak Ojes. Kalau aku sih hampir sama ya. Apa sama sama di bagian mananya? Kita tetap solid berkarya gitu. Mungkin karena maut mungkin bisa ini berat lagu nih, berat ini sampai jam 12 ini. Oke, mungkin karena kelamaan di drum ya. Oke, kalau Kak Tomlos, harapannya jangan pernah lelah. Kebetulan kami band bapak-bapak beranak 2 semua, termasuk manajernya juga. Band bapak-bapak beranak 2. Saya benar-benar itu tantangan di band, Kak. Keluarga, kerjaan. Kenapa nggak pakai anak 2 aja nama bandnya? Kabur keluarga berencana. Oke, oh iya, satu lagi, Kak, karena kita kan dari Buleleng nih, kita Pride of Buleleng. Jadi mungkin teman-teman kemarin juga yang tidak sempat mendengarkan atau belum sempat mendengarkan lagu kami pada saat launching, kita mau nama satu lagu itu Kangen Buleleng, Kak. Kangen Buleleng. Jadi kenapa? memang ya untuk para perantau, ya seperti itu kan, ada yang perantau yang keluar negeri, keluar angkasa misalnya kayak gitu. Jadi don't forget your roots. Jadi Buleleng tempat kalian lahir, Buleleng tempat kalian besar. Jadi salah satu single kami yang kemarin kita pakai sebuah jembatan untuk mudah-mudahan tembus, itu singlenya berjudul Kangen Buleleng. Sudah ada movie klipnya juga ada. Sudah ada. Jadi mudah-mudahan doakan juga, dibantu juga nanti RRI lebih mempromosi sampai di Amerika Selatan mungkin nanti. Utara udah ya. Oke, terima kasih ya kakak-kakak dari Sendari ya. Sukses terus untuk karya-karya kalian. Semoga semakin banyak yang dengerin dan support musik lokal ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali nih dengerin Sendari, langsung kepoin deh karya-karya mereka di platform musik favorit kamu. Dan ingat, musik lokal itu keren banget, apalagi kalau kita dukung bareng-bareng. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Music Live Chat hari ini. Sampai ketemu lagi di Music Live Chat berikutnya. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik.